Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan mempelajari bersama tentang pesan surah Al-Asr. Mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita membaca ta'awud, basmalah, serta doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk pembiasaan pembelajaran hari ini, sebagaimana KD yang terdapat dalam pembelajaran PAI kelas 2 semester 2 adalah membaca Quran surah Al-Asr. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama belajar melafalkan surah Al-Asr tersebut. Marilah kita membacakan kembali surah Al-Asr sebagai pembiasaan membaca Al-Quran. Ikuti bacaan yang Bapak bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan pembelajaran hari ini diantaranya adalah yang pertama, setelah pembelajaran peserta didik mampu terbiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan sikap saling menasihati sesuai dengan pesan Quran surah Al-Asr. Yang ketiga, menyebutkan arti Quran surah Al-Asr. Yang keempat, menyebutkan jumlah ayat Quran surah Al-Asr. Yang kelima, menyebutkan tempat turunnya Quran surah Al-Asr. Dan yang terakhir, menjelaskan isi pokok Quran surah Al-Asr. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Asr artinya waktu atau masa. Pesan surah Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Menggunakan waktu untuk kebaikan. Disiplin waktu untuk kebaikan. Nah, itulah pesan surah Al-Asr. Sebelum kita lanjutkan dengan penilaian, marilah
kita bersama menyanyikan lagu baca hafal Al-Quran dengan nada lagu cicak. Ikuti oleh Ananda sekalian. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya. Yuk kita amalkan, yuk kita amalkan. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya. Yuk kita amalkan, yuk kita amalkan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa arti al-asr itu adalah waktu atau masa. Ya, betul sekali. Waktu atau masa. Adapun pesan surah Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam kerugian, ya, apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan yang baik. Menggunakan waktu kita untuk kebaikan, disiplin waktu untuk kebaikan. Sebagaimana terjemahnya, wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal kebaikan, wa tawassaw bil haqqi, dan saling menasehati dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, anak-anakku sekalian, itulah pesan surah Al-Asr. Yang pertama, kita harus memanfaatkan waktu kita untuk beramal soleh, untuk kebaikan. Ya. Yang kedua, harus saling menasihati dalam kebaikan. Apabila ada teman kita yang melakukan kesalahan, maka kita sebagai teman yang baik harus menasihati teman kita itu agar tersadar apa yang telah dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian kita juga menasihati apabila teman-teman kita misalnya waktu sholat tidak mengikuti sholat. Itu juga saling menasihati dalam kebaikan. Mengajak teman kita untuk mengaji, mengajak teman kita untuk belajar, mengajak teman kita untuk berkata-kata yang baik. Itu juga merupakan kebaikan kita, dan kita tidak akan merugi ketika mengajak teman-teman kita untuk melakukan suatu kebaikan. Kemudian kita harus saling menasehati juga dalam kesabaran, ya. Kalau ada teman kita yang ternyata tidak bersabar dengan sholatnya, ada, dalam ibadah pun ada. Jadi kesabaran itu adalah dalam beribadah. Dia tidak sabar, orang lain sedang sholat, dia sudah keluar, dia sudah pulang dari masjid, padahal belum selesai sholatnya. Sedang mengaji, belum juga selesai. Itu juga kesabaran, menguji kesabaran kita. Ada juga kesabaran itu dalam menerima musibah, ya. Ketika kita terkena musibah, sakit misalnya, atau bencana alam, maka kita harus bersabar, tetapi tetap berusaha
untuk berbuat yang terbaik. Misalnya kita sedang sakit, maka tetap kita harus berobat. Ketika kita sedang terkena musibah, maka berupaya untuk menghindar dari musibah tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah pesan surah Al-Asr. Anak-anakku sekalian, tadi sudah disebutkan bahwa Al-Asr itu adalah masa atau waktu. Jumlah ayatnya Al-Asr itu sendiri adalah 3 ayat, ya. Diturunkannya di kota Mekah. Nah, mudah-mudahan setelah pembelajaran ini ada sekalian bisa mengisi latihannya dengan baik dan benar. Sebagai penilaian pembelajaran hari ini, adik-adik sekalian bisa mengerjakan latihan halaman 56 pada buku PAI dan Budi Pekerti revisi tahun 2017. Di sana ada soal-soal yang bisa anak-anakku sekalian kerjakan, ya. Setelah dikerjakan, silahkan fotokan pekerjaannya dan kirimkan melalui grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.